bangkit berdiri sebentar dan kita deklarasikan firman Tuhan. Semua bawa Alkitab, kita angkat Alkitab, kita deklarasikan firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Pagi ini saya mau mendengarkan firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya terbuka untuk firman Tuhan. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Saya percaya saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Saya akan kembali saudaraku. Sajak saudara membuka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-36, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Mazmur pasal yang ke-35, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan berbicara pagi ini. Saya tidak pernah berbicara hal ini, tapi kali ini saya terdorong untuk saya menyampaikan hal ini. Dan ini merupakan satu pergumulan untuk saya cukup lama. Saya akan sharekan untuk saudara. Mazmur pasal 35 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Saat pagi ini saya akan berbicara tentang principle of prosperity. Tentang prinsip bagaimana kita bisa menjadi makmur. Mazmur 35 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Saya bacakan demikian, biarlah bersorak-sorak dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Dan biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar dan dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Mungkin boleh ditampilkan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Stevie, ada. Nah, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ ayat yang ke-27 yang menjadi khotbah saya, di situ dikatakan demikian, biarlah mereka berkata Tuhan itu besar dan dia menginginkan keselamatan hambanya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, let the Lord be magnified, we had pleasure in the prosperity of his servant. Nah, saudara, di situ ada satu perkataan, Tuhan menginginkan keselamatan hambanya dalam terjemahan bahasa Indonesia atau dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah kata Tuhan senang dengan apa? Kemakmuran hambanya. Nah, saudaraku, di sini katakan Tuhan senang dengan kemakmuran hamba-hambanya, atau Tuhan senang dengan kemakmuran umat kepunyaannya atau pelayan-pelayan. Nah, perkataan pleasure dalam terjemahan bahasa aslinya itu perkataan senang, atau dalam terjemahan bahasa yang kata kafet. Kafet itu artinya dalam terjemahan bahasa Inggris sebagai pleasure atau delight in, desire, favor atau willing. Nah, itu perkataan apa? Senang atau pleasure dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi itu dikatakan bahwa Tuhan itu senang melihat hamba-hambanya itu menjadi makmur. Nah, saudaraku, menjadi makmur atau hidup dalam kelimpahan itu bukan sesuatu hal yang salah. Tetapi menjadi makmur itu adalah kehendak Tuhan. Coba katakan, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Saudaraku, menjadi makmur itu adalah kehendak Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya dombaku hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi untuk menjadi makmur atau hidup dalam segala kelimpahan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sebenarnya makmur atau prosper itu. Saya mendengar dari suatu pernyataan seseorang berkata begini, prosper itu adalah we can do everything, bahkan we can do anything when God want us to do. Jadi kita bisa melakukan apa saja, bahkan semuanya, waktu Tuhan meminta kita untuk melakukan. Itu ada perkataan prosper. Jadi saya memberikan satu contoh. Kalau saudara, Tuhan menyuruh
saudara untuk membantu orang yang orang miskin yang sedang jatuh sakit, yang nggak bisa membiayai perobatannya. Waktu Tuhan suruh, kita bisa melakukannya. Itu perkataan apa? Prosper. Jadi kalau Tuhan, saya memberikan satu contoh lagi. Kalau Tuhan menyuruh saudara untuk menyekolahkan atau anak-anak yang kurang mampu, kita bisa melakukannya. Itu namanya apa? Prosper. Nah, kalau kita tidak prosper, saudaraku, kita melihat orang yang dalam kesulitan, orang yang kita nggak bisa melakukan, kita apa? Itu bukan prosper. Jadi prosper itu adalah we can do anything, everything when God want us to do. Itu adalah prosper. Nah, jadi kita bisa melakukan waktu Tuhan menyuruh kita lakukan. Mungkin kita disuruh untuk membantu hamba-hamba Tuhan pedesaan, kita bisa melakukannya. Itu apa? Prosper. Jadi prosper itu adalah kita bisa melakukan apa saja yang Tuhan suruh kita lakukan. Jadi menjadi makmur itu, saya katakan pada saudara, menjadi makmur itu bukan sesuatu yang salah. Tapi menjadi makmur itu adalah kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita menjadi makmur supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Atau channel dari apa? Berkat Tuhan. Karena itu dalam Kejadian pasal yang ke-12, coba kita lihat sebentar, Kejadian pasal 12. Saya akan memberikan saudara basic ini. Kejadian pasal yang ke-12. Dikatakan demikian. Tuhan memberkati Abraham dengan roti. Kejadian pasal yang ke-12. Bahwa aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Terus dikatakan di situ, dan engkau, dikatakan ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi saudaraku, menjadi makmur itu bukan sesuatu yang salah. Saudara hidup dalam segala kelimpahan itu bukan sesuatu yang salah, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kelimpahan, supaya saudara dan saya bisa menjadi channel berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, saya mau katakan kepada saudara satu hal. Nah, banyak kita mempunyai satu filosofi yang keliru. Bahwa seringkali kita berpikir bahwa menjadi kaya itu jahat. Saudara, menjadi kaya itu bukan jahat. Tapi cinta akan uang itu yang jahat. Saudara, menjadi kaya itu adalah, saya mau katakan pada saudara, menjadi kaya itu adalah kehendak Tuhan. Coba saya tunjukkan satu ayat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Menjadi kaya itu tidak jahat di hadapan Tuhan. Tapi cinta akan uang itu yang jahat. 1 Timotius pasal yang ke-6. Coba saya tunjukkan, saudara-saudara. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, menjadi kaya itu bukan salah. Menjadi kaya itu bukan jahat di hadapan Tuhan. Tetapi cinta akan uang, itu yang apa? Jahat di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang yang cinta akan uang, dia biasanya akan menjadi seorang yang selfishness. Orang yang mementingkan diri sendiri, yang hanya hidup bagi sendiri. Dan orang yang biasanya cinta uang, itu biasanya apa? Bukan hanya selfish, tapi apa? Kejam. Biasanya dia nggak peduli dengan orang lain. Dia akan halalkan semua cara hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini orang yang cinta akan uang. Saudaraku, kaya itu tidak jahat, tapi cinta uang itu yang jahat. Jadi, kaya itu, kalau saya mau katakan kepada saudara, bukan sesuatu yang duniawi. Jadi, kaya itu bukan jahat, kaya itu bukan sesuatu yang duniawi. Banyak orang berpikir begini, oh kalau kita kaya, kita itu duniawi. Saudaraku, duniawi, sikap yang duniawi dan atau mental yang rohani itu bukan tergantung pada orang itu kaya atau miskin, tapi tergantung bagaimana cara orang itu mempergunakan keuangannya. Jadi kaya itu bukan jahat, kaya itu bukan duniawi, tapi cara saudara mengatur dan mempergunakan keuangan
itu yang akan menentukan saudara menjadi orang yang duniawi atau yang rohani. Saya memberikan satu contoh. Kalau kita membeli barang sesuatu yang tidak perlu, hanya untuk kepentingan kita pribadi, atau istri saya selalu mengatakan unnecessary. Istri saya bagus dalam hal ini. Saya seringkali banyak beli barang yang unnecessary. Saya bertobat banyak dalam hal ini. Karena saya kadang terbelakang orang yang miskin, kepingin punya. Jadi kadang-kadang kepingin beli. Tapi hal ini saya banyak mau berubah. Jadi, saudaraku, kita kadang-kadang beli sesuatu yang unnecessary, yang nggak perlu. Saudaraku, hanya untuk kesenangan atau kepuasan kita. Itu kita menjadi seorang yang apa? Dunia. Jadi, menjadi kaya itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi, bagaimana cara saudara mengatur, mempergunakan keuangan, itu akan menentukan saudara rohani atau tidak rohani. Ada orang di Indonesia kayaknya, saudara lihat kalau di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia. Di satu rumah, itu mobilnya bisa 5-6. Saya sering tinggal di rumah seorang, yang mobilnya bisa 5-6. Padahal yang dipakai itu cuma 2. Satu untuk dia, sama sopirnya, satu untuk istrinya juga. Satu untuk istrinya dengan anak-anaknya. Padahal, saudaraku, kadang-kadang kita membeli hal-hal sesuatu yang sebenarnya hanya untuk apa? Kepuasan kita, atau kadang-kadang yang kita sebut dengan apa? Hobi. Dan saudaraku, jadi kaya itu bukan duniawi. Tapi cara saudara mengatur keuangan, mempergunakan keuangan, itu akan menentukan saudara rohani atau saudara duniawi. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara, saudaraku, Tuhan itu mau saudara menjadi makmur. Tuhan itu mau supaya saudara itu menjadi hidup dalam segala kelimpahan. Kemakmuran, kelimpahan itu adalah kehendaknya Tuhan. Saya mau memberikan satu contoh. Dari semula pertama, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau supaya manusia itu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi, alam semesta, itu untuk manusia. Kalau saudara mempelajari, dalam Mazmur pasal 115 itu diungkapkan, bahwa alam semesta, bumi ini diciptakan untuk manusia. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi, langit dengan musim-musimnya, itu diciptakan untuk manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia dan dia menciptakan Taman Eden yang dengan segala kelimpahannya, itu diciptakan juga untuk siapa? Manusia. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin manusia itu makmur, manusia itu kelimpahan. Dalam Kejadian pasal yang ke-20, pasal yang pertama ayat 26-28, dikatakan Tuhan memberkati manusia supaya manusia itu menjadi besar, bertambah banyak, termasyur, dan bahkan mereka bisa replenish bumi ini atau merubah dunia ini menjadi Taman Eden. Saudaraku, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah supaya manusia itu menjadi apa? Makmur. Jadi dari semula Tuhan itu mau manusia itu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau sudah mau melihat Taman Eden, saudaraku, saya belajar Taman Eden, saudaraku. Sudah lihat Taman Eden itu kelimpahan, semuanya ada. Itu ada cara Tuhan bahwa kehendak Tuhan untuk manusia itu menjadi makmur. Jadi kemakmuran, kelimpahan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk dalam satu hal. Satu istilah kemiskinan atau menjadi miskin itu pertama kali muncul itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara lihat, kemiskinan itu adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Di mana berkat itu dirubah. Berkat itu berubah menjadi apa? Kutuk. Jadi perkataan miskin itu muncul ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi kehendak Tuhan dari semula itu supaya manusia hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bisa mau katakan kepada saudara ada kabar baiknya. Melalui Adam pertama, kemiskinan masuk ke dalam diri kepada manusia. Tapi Adam yang kedua datang, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Dia dijadikan kutuk dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Supaya dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 coba kita lihat. Hendaklah kamu mengerti kasih karunia Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Paulus berkata demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Jadi saudaraku, kemiskinan itu muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Berkat yang ada di dalam, yang dimana Tuhan memberkati manusia, ada kuasa berkat dalam diri manusia. Ketika dia jatuh dalam dosa, berkat ini, pengurapan ini, dia twist, dia robah menjadi kutuk. Jadi melalui Adam pertama, kemiskinan itu masuk ke dalam hidup manusia. Tetapi Adam kedua, Yesus Kristus datang untuk mengembalikan kembali, dia untuk merubah kembali, kutuk itu menjadi berkat. Sehingga Paulus berkata bahwa kamu perlu mengerti kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Dia menjadi miskin oleh karena kamu, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi saudaraku, kemakmuran atau kelimpahan atau kaya dalam tanda kutip, saudaraku, itu adalah kehendak daripada Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Allah itu ingin memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku, keinginan Tuhan untuk membuat saudara menjadi makmur itu jauh lebih besar daripada keinginan saudara untuk saudara menjadi makmur. Saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya itu diberkati. Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi makmur. Tuhan mau saudara dan saya itu untuk kita itu hidup dalam segala kelimpahan. Kalau saudara mau lihat doa dari doa Bapa kami, Yesus mengajar murid-murid, kalau kamu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan mau supaya kehidupan surga itu saudara alami. Ke surga nggak ada miskin, surga nggak mengenal penyakit. Kelimpahan, kemakmuran itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah keinginan Tuhan. Dan kita perlu mengerti hal ini. Jadi Tuhan itu mau supaya saudara dan saya itu menjadi makmur. Nah, saya akan jadi kemakmuran, kelimpahan itu adalah kehendak Allah. Coba katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kemakmuran itu kehendak Tuhan. Nah, saya kemakmuran atau kelimpahan atau kaya dalam tanda kutip itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya semua hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara tentang prinsip untuk hidup. Bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang makmur ini. Nah, saya berbicara tentang prinsip. Saya mengutip dari seorang yang berkata demikian. Apa itu sebenarnya prinsip? Atau prinsip itu dikatakan demikian. Fixed law that is established to guarantee the performance of the produce. Jadi, saya akan menunjukkan kepada saudara tentang prinsip untuk kemakmuran ini. Nah, prinsip itu adalah satu hukum yang ditetapkan untuk menjamin bahwa sesuatu itu harus berlaku seperti itu. Itu prinsip. Nah, saya memberikan satu contoh. Mobil yang diesel saja, mobil diesel. Mobil diesel itu bisa digerakkan dengan yang namanya minyak diesel, solar. Kalau saudara kasih premium, tidak bekerja. Begitu pula sebaliknya. Kalau saudara punya mobil yang digerakkan dengan premium, tapi saudara kasih solar, dia akan hancur. Jadi itu adalah satu prinsip. Jadi sesuatu yang memastikan untuk sesuatu itu harus berlaku seperti itu. Itu prinsip. Jadi, saya akan berbicara tentang prinsip ini. Jadi, saya memberikan contoh lain lagi. Contohnya seperti pesawat. Pesawat itu, ada pesawat yang digerakkan dengan mesin piston. Ini biasanya memakai, dengan mesin piston itu digerakkan dengan, minyak yang namanya, minyak pesawat itu? Gas ya? Iya. Aftur atau Avelian gasolin ya, seperti begitu ya. Tapi yang pesawat yang dengan mesin turbo itu tidak bisa pakai Avelian gasolin. Dia harus pakai namanya Avelian kerosene. Kalau saudara tukar, itu tidak akan berfungsi. Ini ada pilot, Pak Ben ini ada? Oh, tidak ada. Tidak tahu salah atau benar. Salah pun nggak ada. Jadi itu tentang prinsip. Jadi prinsip itu sebenarnya diciptakan itu adalah untuk membuat sesuatu, untuk membuat kehidupan ini lebih mudah. Kalau kita nggak mengerti tentang prinsip hidup, kita akan experience hidup ini menjadi satu
Coba. Eksperimen, bukan eksperimen. Ya, ini jadi satu eksperimen. Jadi kita perlu prinsipal ini. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara tentang prinsipal ini. Jadi prinsipal itu ada satu hukum yang pasti yang harus berlaku seperti itu. Dan prinsip ini, kalau saya bicara tentang prinsipal itu akan berlaku kepada semua orang, tidak peduli siapa orang itu. Saya memberikan satu contoh, gravitasi. Tidak peduli saudara kulit hitam, tidak peduli saudara kulit putih, tidak peduli saudara kaya, tidak peduli saudara miskin. Kalau saudara jatuhkan diri saudara dari satu ketinggian, pasti jatuh. Itu prinsipal. Dia akan berlaku kepada semua orang, nggak peduli siapa orang itu. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara tentang prinsipal ini. Jadi, kalau kita mengerti tentang prinsip ini, saudara akan membuat hidup saudara itu menjadi easy, menjadi mudah. Nah, saya akan tunjukkan ada 4 prinsip tentang hukum kemakmuran ini. Kalau saya berbicara tentang prinsipal atau hukum, saya nggak berbicara tentang performance, tentang satu kewajiban agama, tapi saya sedang berbicara tentang menjadi doer dari firman Tuhan. Jadi saya nggak berbicara tentang performance, tapi saya bicara tentang menjadi pelaku. Saya tahu bahwa Tuhan itu senang dengan seorang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, hukum yang pertama yang ingin saya sharekan kepada saudara, hukum kemakmuran, prinsip yang pertama, yaitu yang saya sebut dengan tithing atau persepuluhan. Nah, saudaraku, persepuluhan itu, kalau saya mau katakan pada saudara, persepuluhan itu dikuduskan untuk Tuhan. Dan persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Dan itu persepuluhan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Dalam Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, ini ayat yang terkenal tentang persepuluhan, saya ingin saudara buka sebentar. Apa sebenarnya tujuannya persepuluhan ini? Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, saudaraku, prinsip yang pertama, itu adalah persepuluhan. Saudaraku, persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Persepuluhan itu dikuduskan untuk Tuhan. Karena itu dalam Malaki pasal yang ketiga, itu harus dibawa ke rumah Tuhan atau dikembalikan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, persepuluhan itu, kalau saya mau katakan kepada saudara, kenapa sih kita perlu mengembalikan persepuluhan? Saudaraku, persepuluhan itu kita kembalikan kepada Tuhan sebagai satu pernyataan atau sebagai satu sikap di mana kita mengakui, menghormati bahwa apa yang ada pada kita atau kekayaan yang ada pada kita itu semua datang daripada Tuhan. Itu adalah kenapa persepuluhan itu kudus bagi Tuhan. Persepuluhan ini pertama kali muncul, saya tahu saudara, saya paling nggak senang kalau bicara tentang hal ini, tapi saya mau bagikan apa yang kunci untuk saudara bisa hidup dalam kemakmuran ini. Nah, saudaraku, persepuluhan itu tadi saya katakan pada kehendaknya Tuhan. Persepuluhan itu perlu dikembalikan karena itu Tuhan itu senang ketika kita mengembalikan persepuluhan. Itu ada sebagai satu sikap, sebagai satu pernyataan bahwa kita mengakui dan menghormati Tuhan. Persepuluhan ini kalau saudara lihat dalam Alkitab, pertama kali muncul itu pada waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek. Di dalam Kejadian pasal yang coba kita lihat sebentar. Kejadian pasal yang ke-14. Cukup persepuluhan ini pertama kali disebut sebagai satu tindakan respon penghormatan dan pengakuan Abraham kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 14. Kejadian pasal yang ke-14, ayat 17 sampai dengan ayat 23. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ini sebenarnya ada teofani, pernyataan dari Tuhan waktu itu. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi.
Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Ayat 20, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi persepuluhan ini pertama kali muncul ada sebagai satu respon atau sebagai satu pernyataan hormat, pengakuan Abraham kepada Tuhan. Dan dari sini saudaraku, persepuluhan ini menjadi satu ketetapan bagi Abraham dan keturunannya. Dan persepuluhan ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau yang saya mau katakan kepada saudara, jadi Tuhan ini, waktu Abraham memberikan persepuluhan ini kepada Melkisedek, dan Tuhan senang dengan hal ini. Dan akhirnya persepuluhan menjadi satu ketetapan bagi Abraham dan keturunannya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu punya feeling. Berapa banyak saudara yang setuju dengan saya? Tuhan itu punya feeling. God have sense. Tuhan itu punya perasaan. Dan Tuhan itu senang kalau dia itu diakui, dia itu dihormati, dan dia itu diutamakan. Nah, saya tahu bahwa persepuluhan itu, kalau saya mau katakan kepada saudara, persepuluhan itu adalah sikap yang mengutamakan dan menghormati Tuhan. Dan sikap yang seperti ini, saudaraku, itu sangat menjamah hati Tuhan. Saya tunjukkan satu ayat, saudaraku. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-3. Amsal pasal yang ke-3. Dikatakan di situ bahwa Tuhan itu senang diutamakan, diakui, dan dihormati. Amsal pasal yang ke-3, dia berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama. Dikatakan demikian, ayat 9. Amsal pasal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, saudaraku, tadi saya katakan pada saudara, saudaraku, Tuhan itu punya sense. Tuhan itu punya feeling. Dia kalau diakui, dihormati, dan ditempatkan di tempat yang pertama, dia senang. Dan akibat kalau Tuhan senang, dia itu dikatakan, dia itu melepaskan berkatnya. Karena dalam Amsal tadi dikatakan, muliakan Tuhan dengan hasil pertama. Tuhan itu kalau dihormati, diakui, dan diutamakan, maka dikatakan, aku akan membuat lubung-lubungmu menjadi penuh. Saya meneliti dan mempelajari, saudaraku. Saya membaca Alkitab puluhan kali, bahkan lebih daripada 60 kali Kejadian sampai Kitab Wahyu. Saya menyelidiki, saudaraku, saya menggali. Bahwa kalau Tuhan itu saya katakan pada saudara, kalau Tuhan itu diutamakan, dia itu senang. Dan di dalam Alkitab, Tuhan itu memang mau ditempatkan di tempat yang pertama. Waktu Tuhan memanggil bangsa Israel, dan dia mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, dia berkata kepada orang Israel, bahkan dia memberikan satu law, memberikan satu ketetapan. Dia berkata demikian, semua yang pertama, atau anak yang pertama yang keluar dari kandunganmu, atau yang pertama dari binatang yang lahir di rumahmu, atau hasil yang pertama dari semua ladang-ladangmu atau kebun anggurmu, kuduskanlah itu bagi Tuhan. Kalau saudara baca, saudara renungkan dalam Alkitab, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, bahkan menjadi satu ketetapan, bawa hasil pertama, bawa anak pertama, kuduskan itu bagi Tuhan. Kenapa hal itu? Karena Tuhan itu mau ditempatkan di tempat yang pertama. Tuhan itu mau dihormati dan dihargai. Karena itu saya selalu mengajarkan kepada mereka yang pertama kali membangun keluarga, selalu membawa apa? Buah sulung. Hasil pertama. Itu sebagai satu sikap, sebagai satu penghormatan, pengakuan, penghargaan kepada Tuhan dalam hal keuangan. Karena itu saya sangat percaya bahwa ketika kita menghormati, mengakui Tuhan dalam keuangan kita, Tuhan akan memberkati keuangan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melakukan hal ini. Setiap saya mendapatkan yang pertama, saya selalu berikan. Apa yang hal yang baru, saya berikan. Jadi, buah sulung itu punyanya Tuhan, kudus bagi Tuhan. Dan Alkitab katakan, sesuatu yang kita kuduskan untuk Tuhan, itu semuanya akan menjadi apa? Kudus. Kalau dikatakan, kalau buah sulung itu kudus, maka semuanya akan menjadi kudus. Jadi, saudaraku, yang pertama, itu perlu dikuduskan bagi Tuhan. Jadi, saya mau katakan kepada saudara bahwa persepuluhan itu adalah sebagai satu sikap kita menghormati, mengakui Tuhan, bahwa apa yang ada pada kita, apa yang kita dapatkan, itu adalah miliknya Tuhan.
Nah, ketika kita menguduskan itu, saudara, Tuhan senang, dan akibatnya adalah, kalau saudara lihat dalam Malaki, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tapi saya melakukan persembahan persepuluhan ini dari saya bertobat dan lahir baru. Usia saya 17 tahun. Dari saya SMA kelas 2. Dari SMA kelas 2 setiap saya mendapat sangu, tahu sangu ya? Apa itu Pak? Tahu sangu ya? Uang saku. Uang saku, uang saku boleh. Itu saya dikasih mama saya ingat waktu saya SMA kelas 2, itu cuma 50 sen. 50 sen. Itu saya 50 sen itu, saya sisihkan 10 sen. Setiap hari. Sampai 1 bulan, saya masukkan. Dari saya SMA kelas 2, sampai saat ini. Saya melakukan persembahan persepuluhan ini, dan saya saya tekuni. Bahkan, saya meningkatkan bukan hanya 10%. Saya pernah sharing kepada para pekerja di doa puasa. Saya bukan hanya 10%, tapi lebih daripada itu. Nah, saudaraku, persepuluhan itu kudus bagi Tuhan. Nah, kita perlu menghormati Tuhan dalam hal persepuluhan ini. Mungkin sebelum saya ini, saya pernah mendengar seseorang yang pernah Pak Santoso sama Ibu Panis. Mungkin boleh cerita sedikit tentang pengalaman bagaimana keluar dari kesukaran melalui persepuluhan. Mungkin boleh share sedikit. Kita ada waktu kan? Boleh share sebentar. Saya pernah mendengar kesaksian yang bagus. Boleh, Pak Santoso atau ini ditodong, Pak. Iya. Boleh share sedikit ya. Oke, makasih, di bawah aja ya. Pengalaman kesaksian yang kami udah alami betul-betul, di mana kami tuh lagi tuh sempet jatuh. Kemudian kalau dengar dari yang Pak Pendeta minggu kemarin dicak orang, terus hampir jatuh gitu. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu kita punya sikap untuk lebih percaya, lebih depend on Him gitu ya. Terus orang-orang juga pikir, masa sih kalian gitu? Kayaknya enggak tuh, makmur-makmur aja, kurus juga enggak, malah tambah gendut gitu. Jadi ya kita bilang ya puji Tuhan, Tuhan kasih sukacita. Tapi pada waktu itu kita betul-betul sekali dilatih untuk selalu lebih berdoa, lebih banyak percaya pada Tuhan, dan kita bicara Tuhan, mungkin dari kita berterima kasih karena dikasih kesempatan untuk mengalami hal seperti ini. Dan kita juga mau berjanji kalau misal karena selama ini kita ngasih perpuluhannya itu mencelak-mencelak gitu, kadang iya kadang enggak, ngikutin feeling aja. Tapi kita bilang Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman. Setiap apa yang Tuhan berikan, kami mau memberikan perpuluhannya kembali kepada Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan benar-benar di Maleakhi 3 ayat 11. Terus tapi pada waktu kesusahan itu, ngasihnya tuh rasanya luar biasa ya. Namanya lagi susah gitu loh, mau ngasih $10 tuh rasanya, Tuhan $10 ini gimana maksudnya, kan saya juga mesti bayar utang ini, bayar utang itu, tapi kita tetap mau setia. Yaitu puji Tuhan, sampai hari ini apa yang kita udah tabur, Tuhan kasih kembalinya dengan berlipat-lipat. Tuh kita dikasih kesempatan untuk menuainya dengan lebih lagi, bukan hanya dari masalah keuangan, tapi juga dari hal-hal yang lainnya yang sungguh luar biasa. Makanya kalau terutama saya, kalau doa itu dibilang kok jadi cengeng banget ya, belum ngapa-ngapain udah nangis ya. Karena ya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi ya harus intinya setia, mau sesusah apapun, karena Tuhan gak pernah lihat jumlahnya. Jadi apa yang di Alkitab juga yang janda miskin ya Pak Hari, yang cuma sedikit aja gitu, itu juga udah saya alami. Ya puji Tuhan, kita udah naik satu level lah, lebih tinggi. Terima kasih, jadi lebih setia lagi. Ya saudaraku, bahwa persepuluhan itu adalah kudus bagi Tuhan. Ketika kita menguduskan itu bagi Tuhan sebagai satu sikap pengakuan penghormatan kita kepada Tuhan, dan itu menjamah hati Tuhan. Karena dalam Malaki dikatakan, bawalah seluruh persembahan-persembahan kepada Tuhan, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Nah, dari kesaksian tadi Ibu Badir, bagaimana dalam kesulitan, dia membuat satu komitmen. Akan mengabadikan, saudara, sikap seperti ini, itu ditanggapin Tuhan. Jadi, sikap hormat, pengakuan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, itu saya katakan menjamah hati Tuhan. Nah, coba kita lihat dalam Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11.
Dikatakan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah kau tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, yang mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghati bagimu binatang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku, persepuluhan itu menempatkan saudara terus hidup dalam berkat Tuhan ini. Jadi, karena itu kita perlu berdiri teguh untuk kita bisa tetap berada dalam berkat Tuhan ini. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ada seorang yang tidak mau berdiri teguh dalam berkat Tuhan. Itu Yusuf. Ketika dia tahu bahwa berkat Tuhan itu ada padanya, dia mau berkat itu dia mau berdiri dalam berkat itu. Dia tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar. Karena waktu dia dibuang oleh saudaranya, dia dijual jadi budak, dia tidak sakit hati dengan saudara-saudara. Kalau saya lihat dalam Kejadian pasal 50, kamu mereka yang jahat, tapi dikatakan Tuhan merubahnya menjadi yang baik. Dia menolak untuk sakit hati, kepahitan, dia menolak untuk benci dengan saudaranya. Dan itu ketika saudaranya datang, dia diperlakukan dengan begitu baik. Nah, saudaraku, dan bukan hanya itu, dia waktu dia ditawarin oleh istri daripada Potifar untuk dia berbuat dosa, dia harus bayar harga yang sangat mahal. Dia tolak itu, bahkan sampai dia difitnah dan masuk ke penjara. Dia nggak peduli apapun resikonya, tapi dia mau tetap berdiri dalam berkat Tuhan. Dan akibatnya berkat itu terus bekerja, walaupun dia di dalam penjara, itu berkat itu terus bekerja sampai dia menjadi seorang perdana menteri. So, kadang-kadang kita perlu berdiri teguh di atas berkat Tuhan. Jadi persepuluhan itu menempatkan saudara berada dalam berkat Tuhan. Tadi kata mencurahkan berkat itu berlimpah-limpah. Kalau saudara mau baca dalam Malaki pasal yang ketiga dikatakan seperti hujan. Jadi berkat itu dikatakan turun seperti hujan, bukan netes. Ada orang berkatnya netes, ada orang berkatnya hujan. Nah, dikatakan seperti hujan dan dikatakan jadi kita akan bukan hanya pas-pasan, tapi dikatakan berkelimpahan. Terus dikatakan dia akan menghardik, dari yang dikutip oleh Ibu Vanessa tentang ayat yang ke-11 dikatakan, akan menghardik bagimu binatang pelahap. Artinya, saudaraku, ada perlindungan dalam keuangan saudara. Jadi ada perlindungan, kita nggak sampai dicek orang atau ditipu, terus kemudian ada kita akan menuai hasilnya, bahkan dikatakan kebun anggur itu akan menghasilkan. Sampai dikatakan, engkau akan disebut orang yang diberkati Tuhan. Jadi, itu luar biasa. Nah, saya akan share sedikit. Saya tadi sebenarnya nggak mau share, tapi saya share sedikit. Masalah persepuluhan ini menjadi dilema bagi saya itu hampir 3 tahun. Saya sebelumnya sangat setia dengan persepuluhan. Tapi suatu ketika, saya mendengar satu pengajaran tentang grace. Dan ini menjadi satu fenomena 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sampai saat ini masih jadi satu fenomena. Tentang grace bahwa kita dikatakan bahwa kita tidak perlu melakukan satu yang merupakan satu performance. Termasuk sampai disebutkan bahwa di dalam dikatakan persepuluhan atau puasa itu ada performance. Dan sempat itu menggoyahkan saya. Dan saya menjadi satu dilema bagi saya. Saya renungkan, saya pelajari, saya gali firman Tuhan. Saya dengar dari banyak hamba Tuhan, dari orang yang berbicara tentang grace, dari mereka yang karismatik, dari mereka yang pentakosta. Saya belajar mereka, saya teliti, saya renungkan. 3 tahun menjadi satu pergumulan. Dan mulut saya tertutup. Saya tidak berani berbicara tentang persepuluhan ini. Saya berrenungkan sama Tuhan begini, Tuhan, kalau memang persepuluhan ini performance, saya akan ajarkan kepada jemaat, tidak perlu bayar persepuluhan. Dan kemudian ini menjadi satu, tapi saya tidak berani menyatakan dulu, saya masih bergumul. Saya bergumul. Sampai suatu ketika saya berkata, Tuhan, kalau memang itu performance, saya akan mengajarkannya. Kalau saya tidak mengajarkan, saya kesalah. Saya bilang, kalau saya tidak mengajarkan, saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang akan memanipulasi jemaat. Bukan karena ada pendeta yang hidup dari persepuluhan itu. Kalau memang ini performance, saya akan katakan kepada jemaat bahwa tidak usah lagi bayar persepuluhan, tapi kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Ini menjadi satu pergumulan yang selama 3 tahun. Saya tidak berani menyatakan, tidak berani berbicara, mulut saya tertutup. Sampai suatu ketika, saya kira-kira tahun kemarin, ini menjadi satu, Tuhan membongkar kepada saya. Tentang apa itu performance, apa itu doer. Saudara, di dalam hukum Taurat, kalau saudara lihat Taurat itu, tidak semuanya itu
dibatalkan oleh Yesus. Di dalam hukum Taurat itu ada yang namanya hukum negara. Ada yang namanya culture satu bangsa. Ada yang namanya hukum moralitas. Tapi ada yang namanya performance yang merupakan gambaran dari penebusan Kristus. Hukum negara, Israel ada satu bangsa, dan itu ada hukum negara. Juga ada yang namanya culture. Seperti saya memberikan satu contoh. Di Israel itu ada yang namanya gini. Kalau seumpamanya seorang itu menikah dengan seseorang, terus kemudian dia meninggal, maka adiknya itu harus melanjutkan keturunannya. Itu culture, tapi ini nggak bisa diterapkan di kita. Kalau kita terapkan itu nggak bisa diterapkan kepada semua orang. Jadi ada namanya culture, ada hukum negara, ada yang namanya moralitas. Yesus nggak pernah menghapus moralitas. Seperti jangan kamu berzina, bahkan moral itu sebenarnya hukum yang rendah. Dikatakan kalau kamu melihat seseorang dan mengingini, kamu sudah berzina. Jadi moralitas, hukum Taurat itu sangat rendah. Itu untuk orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Tapi hukum Yesus itu jauh lebih tinggi karena hukum ditulis dalam hati kita. Jadi hukum ini tentang hukum. Terus kemudian tentang performance yang sudah lihat, yang sebenarnya digantikan Yesus itu sesuatu yang berhubungan dengan penebusan. Contohnya seperti kita tidak perlu lagi potong domba untuk mempersembahkan sebagai satu penebus. Jadi itu performance. Itu yang Yesus ganti. Itu yang covenant itu dirubah, perjanjian lama dirubah menjadi perjanjian yang baru. Bukan darah binatang tapi darah Yesus Kristus. Tapi tentang menjadi performance dengan doer itu sangat berbeda. Tuhan mau menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan kepada saya. Dia berkata, Tuhan mengajarkan kepada saya begini. Kamu mau menjadi pelaku firman atau bukan pelaku firman. Nah, waktu Tuhan memahyukan kepada saya bahwa yang selama ini saya tidak mengerti, saya menjadi satu pergumulan kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya, persepuluhan itu ada hubungannya dengan kalau kita tidak bayar persepuluhan, ada kutuk. Tidak, sudah. Perjanjian lama kalau kita nggak melakukan kutuk. Tapi dalam perjanjian baru, persepuluhan itu adalah berhubungan dengan berkat. Ketika kita mengembalikan dan menguruskan kepada Tuhan, kita sedang connect dengan berkat itu. Jadi, karena itu kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, kita perlu kuduskan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kalau saudara mempelajari sebenarnya ada satu kesalahan yang fatal kepada Adam, itu adalah ketika dia menyentuh, makan, apa yang sebenarnya tidak boleh dia makan. Kalau saudara pelajari, dia makan apa yang sebenarnya Tuhan katakan, semua boleh kamu makan. Cuma ini, buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan jangan sentuh dan jangan makan. Tapi kesalahan Adam adalah dia makan. Dan semua katakan kepada saudara, sesuatu yang dikuduskan bagi Tuhan, sesuatu yang itu untuk Tuhan, kita perlu kuduskan untuk Tuhan. Karena itu saudaraku, hukum yang pertama dari hukum kemakmuran itu adalah tithing. Jadi persepuluhan itu kudus bagi Tuhan. Coba katakan sebelah kanan sebelah kiri, kudus bagi Tuhan. Jadi persepuluhan itu kudus. Jadi apa yang kita dapatkan, saudaraku, kita perlu menguduskannya bagi Tuhan. Kita perlu menghargainya, kita perlu mengakuinya bahwa sebenarnya ketika saudara mengembalikan persepuluhan, saudara mengakui Tuhan dan sebenarnya saudara menjadi satu join kepemilikan dengan Tuhan. Kalau saya lihat dalam Kejadian pasal yang ke-14 di sana dikatakan demikian. Tuhan menyebut sebagai Tuhan itu dikatakan empunya langit dan bumi. Tapi dalam ayat selanjutnya dikatakan Abraham itu juga menjadi sebagai ahli waris atau pewaris daripada apa yang menjadi milik Tuhan itu. Jadi ketika kita mengakui Tuhan dalam keuangan kita, sama-sama kepada kita akan menjadi join kepemilikan. Kita akan apa yang menjadi milik Tuhan itu milik kita. Jadi karena itu dalam Galatia dikatakan kita adalah ahli waris dari berkat Abraham. Nah, yang pertama adalah hukum persepuluhan, tithing. Hukum yang kedua itu adalah yang saya sebut dengan giving atau memberi. Yang pertama persepuluhan, yang kedua itu memberi. Lalu Lukas pasal yang ke-6. Ini ayat yang terkenal. Lukas pasal yang ke-6. Dikatakan demikian. Lukas 6 ayat yang ke-38. Dikatakan demikian, berberilah dan kamu akan diberi.
Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ripaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, dikatakan di situ, berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik dipadatkan, digoncang, dan itu akan ditumpahkan ke dalam ripaanmu. Jadi, hukum yang kedua, untuk kita, prinsip yang kedua, yang pertama adalah tithing, yang kedua, itu adalah giving. Memberi. Jadi, memberi ini, kalau saya mau katakan bahwa memberi ini adalah hukum Tuhan. Jadi apa saja yang kita berikan kepada Tuhan, kalau itu kita berikan dengan hati yang rela, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka dikatakan itu akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Jadi ini adalah prinsip apa? Memberi. Nah, dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, coba saya tunjukkan pada saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6, sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Saudara, hukum yang kedua atau prinsip yang kedua itu adalah memberi. Nah, ketika kita memberi, saudaraku, dengan hati yang rela, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka itu akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Jadi, saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, memberi itu sebenarnya seperti kita ini menanam benih. Jadi, memberi itu seperti kita apa? Menanam benih. Jadi, memberi itu adalah seperti kita melakukan hukum apa? Menabur menuai. Jadi, kita seperti menanam benih, kita menabur benih. Dan kalau kita menanam benih, maka kita juga akan menuai. Sebenarnya hukum menabur dan menuai, itu adalah prinsip yang Tuhan taruh di bumi ini. Dan memang prinsip ini sebenarnya ditetapkan Tuhan sebagai satu perjanjiannya dengan Noah atau Noah Covenant. Dikatakan bahwa selama bumi ini masih ada, maka hukum menabur dan menuai ini akan berlaku di bumi. Jadi hukum menabur dan menuai itu ditetapkan Tuhan untuk manusia yang ada di muka bumi. Dan hukum menabur menuai ini diakui oleh semua agama. Kalau saya teliti semua agama, mereka percaya dengan hukum menabur menuai. Kalau di agama lain ada yang istilah dengan perkataan apa? Karma. Karma, betul ya. Jadi, kalau kita buat baik pada orang, orang pasti buat baik dengan kita. Kalau kita nggak buat baik dengan orang, kita pasti juga orang nggak buat baik dengan kita. Jadi ada yang namanya karma. Jadi hukum menabur menuai itu adalah hukum Tuhan. Itu adalah satu ketetapan Tuhan. Dan ketika kita dikatakan dalam Lukas tadi, berilah, maka kamu akan diberi satu tawaran yang baik, akan dipadatkan, digoncang, ditumpahkan, dan itu akan dilimpahkan ke dalam ripaan. Jadi, hukum menabur dan menuai adalah hukum Tuhan. Ketika kita menabur, ketika kita memberi, kita sedang menabur benih. Maka, kita bisa expect hasil daripada apa yang kita taburkan itu. Paulus memberikan satu ilustrasi seperti seorang petani yang menabur. Dia akan mengharapkan hasil daripada tuaian itu. Jadi, menabur dan menuai, itu adalah hukum Tuhan. Jadi saya cerita kepada saudara, pertama kali, saya sering cerita hal ini kepada saudara. Pertama kali waktu Tuhan suruh saya untuk memberi. Waktu saya sekolah Alkitab, saya pernah cerita pada saudara, saya ini hidup dengan iman, dan saya pernah mengalami namanya sulit untuk saya itu bisa makan, satu hari bisa makan itu sudah syukur. Suatu saat saya punya uang, itu ada 12.500, saya pernah cerita pada saudara. Terus saya menghadiri satu konferensi dari John Avancini. Dia berbicara tentang financial freedom, yaitu apa? Pembebasan masalah apa? Keuangan. Waktu saya menghadiri seminar itu hari terakhir, saya ditantang untuk memberikan satu persembahan. Dikatakan, beri persembahan yang kamu nggak pernah kamu lakukan. Saya biasanya selama saya SMA sampai saya kuliah,
Saya bilang persembahan saya paling banyak itu 500 rupiah. Jadi kalau saya punya uang 12.000 rupiah, saya mau memberikan persembahan yang nggak pernah saya berikan. Waktu itu saya punya keinginan untuk memberikan 2.500. Karena 10.000 masih bisa untuk makan siang dan makan malam. Di Surabaya 5.000 itu dapat tahu tek-tek. Atau mie tuk-tuk. Ya, mie tuk-tuk. Itu di Surabaya bisa dapat waktu itu. Jadi saya bisa dapat makan siang sama makan malam. Tapi waktu saya mau berikan 2.500, dalam beras saya bilang, berikan yang bukan yang 2.500. Menjadi satu pergumulan akhirnya saya berikan yang apa? 10.000. Habis saya kasihkan yang 10.000, saya punya uang untuk cuma 2.500. Tapi hati saya sudah lega. Saya sudah apa? Memberi. Saya rasa apa? Terlepas begitu. Nah, waktu dengan uang 2.500, saya malam saya pulang besoknya mandi. Mandi nggak ada sabun habis. Ada suara berkata begini, anak Tuhan mandi nggak pakai sabun. Akhirnya saya keluar dari kamar mandi, saya ambil 2.500, saya beli sabun Lifebuoy. Saya berikan sabun, saya mandi, saya beleng sama suara tadi, saya buktikan saya anak Tuhan, saya mandi pakai sabun. Tapi setelah keluar, dan nggak ada uang. Saya nggak ada uang untuk sarapan, saya nggak ada uang untuk makan siang, saya nggak ada uang untuk makan malam. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika kita memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan kembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Malam hari saya nggak makan siang, nggak makan malam, saya jaga som di sekolah Alkitab Betani, saya jaga som. Ada seorang ibu dari New Zealand, Gloria Esther. Dia datang kepada saya, dia bilang, Bapak saya disuruh Tuhan untuk memberikan ini pada Bapak. Satu amplop merah tebal. Dan saya buka, bisa makan 3 bulan. Saya mau katakan kepada ketika kita memberi, kita akan menuai dalam jumlah yang lebih besar. Waktu pertama kali saya punya mobil satu saja. Bukan 5, satu saja. Mobil saya Panther. Waktu itu saya beli second hand. Itu harganya, kalau saya jual balik, itu cuma 26 juta. Saya masih ingat tahun 94, 95, saya agak lupa. Saya punya mobil Panther. Waktu kami bangun gedung yang cukup besar waktu itu, kami kehabisan dana. Saya mau bayar tukang, nggak ada uang. Pembangun bilang, Pak, kita kehabisan uang, kita nggak ada uang, kita nggak bisa bayar tukang. Mungkin kita stop dulu, Pak Bang. Wah, saya dengar ini, saudaraku. Langsung ini saja, wah, saya akan telepon pemimpin saya. Betul, saya habis doa, kan kita perlukan doa. Habis doa kira-kira 2-3 jam. Terus saya telepon sama Pak Arif. Pak, kami lagi bangun, tapi kami kehabisan dana. Pak Arif jawabannya sederhana. Apa yang ada pada kamu? Jual. Saya pikir saya ada apa? Dia nggak ngomong, oh baik saya tackle dulu. Enggak, ternyata dia bilang, apa yang ada pada kamu? Jual. Wah, jawaban ini shock saya. Oh gitu ya Pak, baik Pak. Saya tutup, tak renungkan di rumah. Saya nggak ada apa-apa, rumah kontrakan semua. Dan masih bantuan pertama juga dikontrakin gereja. Jadi nggak ada apa-apa, terus kemudian saya terbesit. Loh, itu kan ada mobil. Saya pernah dikasih orang, mobilnya 26 juta. Terus akhirnya pemilik saya ngomong begitu, saya tahu. Saya telepon sama ketua pembangun. Pak, ini ada mobil. Jual saja untuk bayar tukang. Akhirnya sudah dijual dengan harga 26 juta. Hari-hari saya naik taksi, ikut bus, atau dipinjami jemaat mobil. Itu kira-kira beberapa bulan. Tapi saya sudah tabur. Dan apa yang enggak sampai 6 bulan. Saya ditelepon dari Surabaya. Pak, datang ke Surabaya. Ada apa Pak? Enggak Pak, kami ingin bertemu Bapak. Datang ke Surabaya. Sudah datang ke Surabaya, saya pergi ke Surabaya. Dibawa jalan-jalan, saya pergi ke showroom. Pergi ke showroom, dia bilang, Pak, pilih mobil yang Bapak suka. Waduh, untung nggak ada Mercedes waktu itu. Disuruh pilih mobil. Akhirnya saya lihat yang familiar, saya bilang, oh mobil itu lumayan bagus, Kijang. Jadi saya beli Kijang yang terbaik. Harganya waktu sekitar 120 juta. Nabur 26 juta, dapat 120 juta. Nah, saya mau katakan pada saudara, hukum menabur dan menuai itu hukum Tuhan. Saya pernah punya jas punya jas cuma 2. Ada seorang hamba Tuhan bilang, Pak, jasnya Bapak bagus ya. Saya melihat begitu pasti ada maunya. Saya ambil, saya bilang, kamu mau? Nah, ambil, saya kasihkan. Dan waktu saya kasihkan, tidak lama kemudian ada orang kasih saja saya. Hukum menabur dan menuai itu hukum Tuhan. Jadi, karena itu saya mau katakan kepada saudara, kalau kita memberi kepada Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita akan menerima hasil yang lebih besar. Jadi berilah, maka kamu akan diberi. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, saya ingin jelas kepada saudara,
orang yang punya gaya hidup memberi, itu nggak akan pernah kekurangan dalam hidup. Dalam kitab Amsal dikatakan begini, ada orang yang menyebar hartanya, tetapi dia bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat hartanya dengan luar biasa, tapi dia bertambah miskin. Saudaraku, lifestyle memberi, itu membuat kita itu hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan. Saya dalam kehidupan saya, saudaraku, saya belajar. Saya suka memberi. Saya bukan ngomong sama seperti itu, tapi saya mau menjadi teladan. Saya gampang sekali memberi. Saya 3 minggu kemarin, ada orang berkati saya $1,000 US. Ada orang kasih sama saya $1,000 US. Terus ada hamba Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, kasih. Tak kasih. Jadi kasih. Bagi saya nggak terlalu susah untuk saya melepaskan keuangan itu, karena semua itu datang daripada Tuhan. Jadi berilah, maka kamu akan diberi. Dan dalam kehidupan saya pribadi, saya nggak sulit dalam hal keuangan. Tuhan mencukupi. Kalau saya bisa hidup di Singapura, itu semua grace, semua anugerah Tuhan. Jadi lifestyle memberi ini harus jadi gaya hidup kita. Jadi ada seorang yang berkata demikian, satu pernyataan demikian. Kalau kita punya tangan yang terbuka untuk memberi, maka kita juga punya tangan yang terbuka untuk menerima. Jadi kita perlu punya memberi itu harus jadi lifestyle kita. Jadi saya katakan saya memberi itu seperti kita itu menabur benih. Memberi itu kita sedang melakukan hukum menabur menuai. Tapi saya juga mau katakan kepada bukan hanya itu, tapi memberi itu juga satu investment. Coba katakan investment. Jadi memberi itu investment, bukan hanya di bumi, tapi juga investment dalam kekekalan. Karena itu Yesus berkata begini, simpanlah hartamu di surga. Karena ngengat dan di bumi ini ada ngengat dan karat. Jadi ketika kita memberi, kita itu investment, bukan hanya di bumi ini sebagai satu benih yang kita taburkan, tapi juga sebagai satu investment kita dalam kekekalan. Ada seorang yang berkata begini, kalau kita meninggal, kita tuh nggak bisa bawa harta kita. Ada yang orang meninggal bisa bawa hartanya. Onassis dia pernah memberikan satu pernyataan. Dia berkata begini, kalau meninggal, dia minta itu kedua tangannya itu dikeluarkan dari dari peti matinya. Jadi dia sedang mengajar, dengan tangan kosong aku datang, dengan tangan kosong juga aku kembali. Jadi kita tuh nggak bisa bawa apa yang ada pada kita waktu kita meninggal. Tapi ada seorang berkata begini, tapi kita bisa paketkan sebelum kita meninggal. Ayo kita paketkan habis. Jadi memberi itu ada sebagai satu investment. Yesus berkata demikian. Kalau kamu nggak bisa dipercaya dengan harta orang lain, bagaimana kamu bisa dipercaya dengan harta yang sesungguhnya? Kalau kita nggak bisa dipercaya dengan hal-hal yang fana, saudaraku, kita nggak akan dipercaya dengan hal yang kekal. Jadi saya mau katakan kepada saudara, memberi itu harus jadi lifestyle kita. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, memberi itu, ini satu hal yang sangat penting. Memberi itu, kalau Tuhan memerintahkan kepada kita memberi, bukan supaya kita memiliki kurang, atau less, atau rugi, dalam tanda kutip. Tapi itu semuanya adalah untuk supaya dia bisa memberkati kita. Sehingga Tuhan itu ikutin prinsipnya. Jadi dia menyuruh kita memberi bukan supaya kita kurang atau kita rugi, tapi supaya dia bisa memberkati kita. Karena itu dalam kitab Filipi, Paulus berkata demikian, aku memerintahkan kamu memberi bukan supaya kamu rugi, tapi itu ada untuk memperbesar keuntunganmu. Coba saya tunjukkan ayatnya, Filipi pasal yang keempat. Saya potong saja sebenarnya ayat 10 sampai ayat 20. Ini sebenarnya Paulus ini berbicara tentang pemberian kasih. Bisa potong saya ayat 17. Dikatakan demikian. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang dikatakan yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi saudaraku, kita memberi itu bukan supaya kita rugi, tapi dikatakan untuk memperbesar keuntungan kita. Jadi untuk keuntungan kita. Nah saudaraku, kalau saya bisa berbicara tentang memberi, saudaraku, maaf, saya bukan hanya berbicara kepada orang yang memiliki. Tapi saya berbicara tentang memberi. Saudaraku,
orang yang memberi itu bukan orang-orang yang sudah punya, tapi justru orang-orang yang dalam kesulitan secara keuangan. Saya katakan pada saudara, kita perlu memberi. Elia bertemu dengan janda Sarfat. Janda Sarfat ini punya cuma sedikit tepung dengan sedikit minyak. Dan dikatakan kalau dia habis masak tepung itu untuk dia dan anaknya, setelah itu dia apa? Sudah tidak ada lagi dan dia tunggu hari kematiannya. Waktu Elia datang kepada janda Sarfat, dia berkata demikian, berikanlah kepadaku sedikit roti daripada. Janda Sarfat ini ngomong ini, Nabi Tuhan, kamu tahu keadaanku. Aku sekarang mau pergi untuk ngambil kayu untuk buat sedikit roti untuk aku dan untuk anak-anakku. Setelah itu aku sudah nggak punya apa-apa. Elia berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berikanlah kepadaku sedikit roti itu kepadaku. Maka tepung dalam tempayan dan minyak dalam beli tidak akan berhenti, tidak akan habis daripadamu. Saya ikut janda Sarfat ini, dia dengar. Coba kalau sekarang saya ngomong sama saudara, waktu uang saudara tinggal 100 Singapura dolar, terus saya bilang, kasih $80 kepadaku. Ini hamba Tuhan kurang ajar. Tapi Elia dia berkata, berikanlah kepadaku. Maka dikatakan minyak dalam tepung dalam tempayan minyak dalam buli nggak akan habis. Dan saudara janda Sarfat melakukannya. Dia kasih kepada Elia. Dan apa yang terjadi? Minyak tepung dalam tempayan minyak dalam buli nggak habis sampai masa kekeringan itu berakhir. Saudaraku, memberi itu bukan hanya untuk orang yang ada, tapi memberi itu justru sama kata-kata. Justru waktu kita tidak ada, kita perlu apa? Memberi. Jadi memberi itu harus jadi lifestyle kita. Kalau kita mengerti tentang memberi, saudaraku, kita akan mudah untuk memberi. Kenapa orang sulit untuk memberi? Karena nggak mengerti tentang memberi. Mengapa kalau kita memberi kita akan kurang? Mengapa kalau kita memberi itu kita sesuatu yang kita kalau bisa bilang korban, satu yang kita korbankan begitu yang rugi. Tapi saya memberi itu bukan untuk saya katakan giving itu bukan bukan not to God tapi for God. Jadi itu agak berbeda. Jadi memberi itu yang membuat saudara itu di mana ketika kita memberi maka kita akan menuai hasil yang jauh lebih besar. Jadi kita perlu kembangkan gaya hidup memberi ini. Saya nggak usah banyak bicara ini. Waktunya udah hampir 12. Kita harus selesaikan ya. Tapi saya akan berdoa untuk saudara. Oke, yang pertama adalah tithing, yang kedua adalah giving, yang ketiga itu time. Itu kita hubung kemakmuran. Yang ketiga itu adalah time. Saudaraku, Kolose pasal yang keempat dikatakan demikian. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi untuk kita bisa hidup dalam kemakmuran, yang pertama persepuluhan, yang kedua memberi. Yang ketiga itu bagaimana cara kita mempergunakan waktu. Saudaraku, siapa kita dan mau bagaimana kita, itu tergantung dari bagaimana cara kita mengatur waktu kita. Jadi cara mempergunakan waktu kita, itu sangat penting. Saudaraku, waktu itu adalah pemberian Tuhan kepada semua orang yang sama. Pemberian yang sama kepada semua orang. Baik itu kepada bilioner, atau itu kepada pengemis. Waktu itu diberikan semuanya sama. Tapi yang berbeda adalah bagaimana orang itu mempergunakan waktu. Dan itu untuk saudara bisa hidup dalam kemakmuran, prinsip kemakmuran. Saudara, pentingnya saudara mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada saudara. Ada seorang berkata demikian, time is unstoppable, but time is controllable. Jadi kita nggak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa mengkontrolnya. Kita bisa menggunakannya. Coba kita lihat dalam kitab Amsal. Ini perkataan orang berhikmat. Amsal pasal yang ke-6. Jadi waktu itu adalah pemberian Tuhan yang sama kepada semua orang. Siapa kita dan menjadi apa kita, itu tergantung pada bagaimana cara kita mempergunakan waktu. Amsal pasal yang ke-6. Coba kita lihat di sini sebentar. Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bergantian. Amsal pasal 6. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan genap sudah ganjil. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ayat yang 5. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, beri burung daripada tangan pemikat.
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11, 2, 3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Sebab yang prinsip yang ketiga dari dari Amsal pasal yang ke-6 dikatakan, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Nah, waktu untuk tidur itu sebenarnya paling banyak 8 jam. Ada orang tidur lebih dari malam, nggak berguna. Karena itu yang jadi hanya perut. Jadi kita harus pergunakan waktu dengan apa? Kita harus pergunakan waktu dengan apa? Maksimal. Jadi dikatakan pergunakan waktu, dikatakan belajarlah kepada semut. Dikatakan dia mengumpulkan ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Jadi dia mempergunakan waktunya selama dia bisa ada kesempatan, selama bisa dia bekerja. Dia kerja. Jadi kunci yang ketiga untuk saudara bisa mengalami hidup yang berkemakmuran adalah bagaimana saudara memanage waktu. Ada seorang yang berkata demikian, life is determined on what we do with our time. Jadi hidup ini sangat ditentukan, tergantung kepada bagaimana kita mempergunakan waktu. Jadi siapa kita, bagaimana saudara bisa menjadi apa saudara, itu tergantung pada cara saudara mempergunakan waktu. Jadi saya mau katakan pada saudara, waktu itu bisa jadi berkat, tapi waktu itu juga bisa jadi kutuk. Karena itu saudara harus bisa menghandle-nya, memanage-nya, mengkontrolnya. Waktu kita nggak bisa hentikan, tapi kita bisa memanage-nya. Karena itu saudara harus mempergunakan waktu itu dengan baik. Dan itu ada satu perkataan yang begini, yang mengatakan bahwa waktu itu sangat berharga. Mereka berkatakan time is commodity, time is currency, bahkan yang ada satu pernyataan lagi, time is money. Jadi waktu itu berharga. Karena itu kita harus pergunakan. Jangan untuk sesuatu yang nggak berguna. Jadi kita harus pergunakan dengan baik. Mazmur pasal yang ke-91 dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami bijaksana. Jadi bagaimana kita mempergunakan waktu? Satu hari cuma 24 jam. Kita bisa pergunakan dengan maksimal. Saudaraku, waktu ini semua orang dikasih waktu sama. Saudara lihat orang yang paling kaya, siapa ini? Bukan Bill Gates lagi. Katakan Bill Gates yang ingat saja. Saudaraku, dia juga diberikan waktu 24 jam sampai satu hari. Orang yang hidup di bawah kolong jembatan diberikan juga waktu 24 jam dalam satu hari. Apa yang membedakannya? Bagaimana dia mempergunakan waktunya? Saya mau katakan kepada saudara, kunci kemakmuran. Yang pertama adalah tithing. Yang kedua, giving. Yang ketiga, timing. Yang keempat yang terakhir, itu adalah saving. Bagaimana dikatakan dulu? Belajarlah kepada semut, dikatakan mengumpulkan makanannya, dikatakan dalam ayat yang ke-8, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudaraku, yang keempat yang terakhir, itu adalah kita perlu yang namanya saving atau menabung. Jadi menabung itu sebenarnya itu adalah satu tindakan orang yang berhikmat. So iman dengan hikmat itu harus jalan bersama-sama. Kenapa kita perlu menabung? Ada beberapa yang saya ingin bagi. Saudara, kenapa kita perlu menabung? Yang pertama, saudara, menabung itu adalah kuncinya adalah untuk saudara bisa menangkal kebocoran. Kalau kita nggak, biasanya saudara tahu manusia itu hal yang paling nggak bisa dipuaskan di dunia ada 4. Yang pertama adalah mata. Itu nggak pernah bisa dipuaskan sama dengan dunia orang mati. Saudara, kalau uang itu ada pada tangan kita, di tangan kita, itu biasanya gampang untuk bocor. Tapi kalau kita cepat saving, masuk, itu mau tidak mau menangkal untuk kita mengikuti keinginan mata kita. Jadi itu untuk menangkal kebocoran. Juga menabung itu adalah sebenarnya untuk saudara bisa bertahan pada waktu kesulitan. Contohnya, kalau saudara ada saving, anak saudara tiba-tiba sakit. Saudaraku, waktu anak saudara sakit, saudara perlu ke dokter, perlu punya uang untuk spend.
Kalau kita ada tabungan, kita bisa apa? Bertahan. Kalau kita nggak ada tabungan, apa yang kita lakukan? Doa dengan iman. Kita nggak bisa paksakan iman kepada anak kita atau kepada istri kita. Jadi kita mungkin lari yang tidak kenal, kita pergi berhutang pada orang lain. Saudaraku, jadi menabung itu adalah untuk menangkal kebocoran. Yang kedua adalah untuk kita bisa bertahan pada waktu kita apa? Pada waktu kita suka. Dan juga menabung ini adalah untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk kita meminjami orang. Alkitab katakan kamu nggak akan berhutang, tapi kamu akan meminjami. Jadi kalau orang hidup dalam garis berkat Tuhan, bukan berhutang, tapi apa? Meminjam. Jadi ini kalau kita tidak ada tabungan, bagaimana kita bisa pinjamin orang? Hidup sendiri, tidak apa-apa dalam kesulitan. Jadi saving itu adalah tindakan orang berhikmat. Dan saving ini pertama kali muncul itu pada waktu pada zamannya Yusuf. Bagaimana waktu Mesir dia mengalami akan terjadi famine di seluruh muka bumi, Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Yusuf. Dia menemukan tentang sistem saving ini. Lalu dia berkata kepada Firaun, bangun satu gudang-gudang dan timbun waktu kelimpahan itu. Dia saving. Dan waktu terjadi kesulitan, waktu terjadi paceklik, waktu terjadi famine, dia bertahan. Dia gunakan apa yang menjadi simpanannya. Jadi saya mau katakan kepada saudara untuk kita bisa menjadi makmur, 4 prinsip ini. Yang pertama tithing, yang kedua giving, yang ketiga time, yang keempat saving. Saudaraku, saya nggak bicara banyak tentang time dan saving, mungkin ada orang lain yang bisa berbicara. Tapi ini adalah prinsip untuk saudara bisa hidup dalam kemakmuran. Kita pakai berdiri.